Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan bioteknologi. Kalian pasti pernah mencoba beberapa makanan ini bukan? Ada tempe, tapai singkong, dan keju. Nah, kalian tahu tidak produk-produk tersebut merupakan hasil dari proses yang disebut bioteknologi. Bioteknologi berasal dari tiga kata, yaitu bio yang artinya agen hayati, tekno yang artinya teknik atau rekayasa, dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sebelum membahas bioteknologi lebih lanjut, kita ketahui terlebih dahulu sejarah perkembangan bioteknologi. Yang pertama yaitu periode bioteknologi tradisional, ditandai dengan penggunaan mikroba untuk pengolahan atau pengaweten makanan dan minuman. Periode ini diawali dengan pembuatan bir berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Kemudian masuk ke periode 2, terjadi pada 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Pada zaman ini, manusia mulai menyadari proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja, di mana berbekal rasa ingin tahu mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya yaitu menemukan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol, dan dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi oleh Carl Erecki tahun 1919. Pada periode ini, hasil produk bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Selanjutnya ada periode bioteknologi modern, terjadi setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Jadi ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Setelah mengetahui sejarah perkembangan bioteknologi, selanjutnya kita akan membahas jenis dan produk bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Merupakan bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dalam proses fermentasi atau peragian untuk menciptakan produk. Ciri-ciri bioteknologi konvensional yaitu menggunakan teknik fermentasi, sebagian besar digunakan untuk makanan, tidak dimodifikasi secara genetik, dan penggunaan langsung mikroorganisme. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Merupakan bioteknologi yang memanfaatkan enzim dan bisa menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Ciri-cirinya yaitu teknik rekayasa genetika dan fusi sel, sebagian besar digunakan untuk obat-obatan, dan menggunakan alat yang modern. Nah, ini contoh produk bioteknologi. Yang pertama dalam bidang pangan. Banyak teknologi konvensional di bidang pangan. Bidang ini menjadi titik awal pengenalan bioteknologi sederhana. Contohnya, tempe. Tempe dilakukan dengan teknik fermentasi, di mana fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada kedelai. Selama pertumbuhan, jamur akan menghasilkan filamen yang disebut dengan hifa. Hifa pada tempe itu yang berwarna putih-putih. Contoh lain dalam bidang pangan yaitu yogurt. Yogurt adalah minuman fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah memecahkan protein susu yang menyebabkan susu mengental. Inilah yang menyebabkan yogurt menjadi asam dan bersifat kental. Contoh selanjutnya yaitu kecap. Pembuatan kecap menggunakan jamur Aspergillus zoysia. Selain itu, jamur dan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai masak dan merusak campuran biji-bijian. Nah, setelah mengalami fermentasi karbohidrat jangka panjang, dihasilkanlah kecap oncom.
Contoh lain yaitu keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan padatan dari susu melalui proses koagulasi. Penebalan ini dilakukan dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Selain dalam bidang pangan, ada juga dalam bidang pertanian. Contohnya yaitu buah tahan busuk. Agar buah tahan busuk, maka dilakukan rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini merupakan hasil penemuan manusia yang bisa membantu supaya kebusukan pada buah ini dapat dicegah. Contoh lain yaitu dalam bidang peternakan, misalnya cloning pada hewan. Cloning adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Jadi, hewan yang akan dikloning merupakan duplikat, sama persis dengan induknya, berarti memiliki DNA yang sama pula. Contoh terakhir yaitu dalam bidang kesehatan, misalnya antibiotik dan vaksin. Antibiotik adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri, di mana dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dengan sintesis kimia. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri penyebab infeksi penyakit. Contoh antibiotik yaitu penisilin, streptomycin, dan cephalosporin. Vaksin adalah produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme atau bagian yang telah dibunuh terlebih dahulu. Vaksin dapat bersifat mencegah atau memperbaiki infeksi di masa depan oleh patogen asli atau liar. Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.